Keluar kamu, keluar. Kasihan anak ini. Anak ini tidak bersalah. Keluar dari tubuh ini. Anak ini harus mati karena dia telah melakukan perbuatan yang merugikan aku atas perbuatan bapaknya yang sudah menyembahku. Bapaknya anak ini, si dia, telah melakukan pesugihan dan melakukan perjanjian denganku. Karena dia yang telah lalai, dialah yang harus menanggung akibatnya. Dan anaknya ini akan aku jadikan tumbal. Hei, keluar sekarang atau mau saya binasakan. Keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Apa kabar nih? Ya ampun, lama banget gak ketemu kalian ya. Mohon maaf banget ya teman-teman. Mohon maaf banget karena kemarin-kemarin lama banget gak upload ya, gak upload video ya, lama banget ya. Aduh, mohon maaf deh ya. Ya semoga aja nih ya, aku usahain deh untuk ini kedepannya biar lebih sering-sering upload lagi deh. Karena memang kemarin-kemarin itu banyak banget tuh kegiatan di luar gitu ya. Jadi ya gak semut banget tuh buat konten gitu ya. Apalagi kayak konten seperti ini kan, jadi kan prosesnya lama gitu. Jadi ya susah untuk kayak lebih sering-sering upload gitu. Jadi ya kemarin akhirnya ngalah tuh, ditinggal dulu konten seperti ini ya. Jadi ya mohon maaf banget ya sekali lagi ya. Dan pokoknya terima kasih banget ya yang udah setia banget sampai sekarang ini ya. Ini video ini diupload, kalian masih hadir. Wah, makasih banget sih ya, udah tak tinggalin lama tapi kalian masih setia aja gitu ya, hadir ya, absen ya. Makasih banget ya buat kalian yang udah hadir, silakan absen dulu di kolom komentar ya. Yang baru hadir juga silakan perkenalan namanya siapa dan dari mana kotanya biar kita saling kenal aja gitu ya. Pokoknya makasih banget ya buat Bu Janti ya dari Australia, terus ada Bu Titin dari Sidoarjo, ada Kak Ika Humaida dari Sidoarjo, ada Mas Tobib dari Gresik, ada Kak Weni Syahida, ada Mama Noval, ada Mama Handut, ada Kak Hani Bekasi, ada Kak Esther, ada Bu Esther ya dari Jaksel, ada Mbok Mang dari Bali, ada Kak Susi, terus ada Kak Misana. Makasih banget semuanya yang sudah hadir, yang sudah setia ya. Pokoknya I love you all ya. Oke, untuk kali ini kita ada cerita lagi nih, cerita horor tentunya. Ya seperti yang ada di judul aja tuh, seperti itu. Gimanakah ceritanya? Pokoknya gini gambarannya. Ada seorang yang hobi banget mancing gitu kan. Dia ini punya usaha jualan nasi gitu kan. Nah dia tuh hobi mancing, lagi mancing, nggak sengaja tuh dapat ikannya ikan siluman. Nah ketika dapat ikan siluman itu, yang warung yang tadinya sepi tiba-tiba jadi rame gitu. Wah gimana tuh? Ini namanya penglarisan pesugihan yang nggak sengaja ya. Kan nggak sengaja mancing kan, dapat ikan siluman, warungnya jadi rame. Ayo gimana? Coba, apa nggak seneng gitu? Tapi ternyata nih ya, tidak seperti apa yang diharapkan teman-teman. Malah justru itulah sebuah petaka sih. Kayak aku sebutnya tuh petaka sih. Emang seperti apa sih kejadiannya? Kok bisa itu bukannya hoki ya? Kok jadi petaka sih? Nah makanya kita dengerin aja ceritanya yuk dari sekarang juga. Gimana, udah siap belum? Udah siap? Oke, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Tokoh kali ini kita sebut saja namanya Bu Ina. Dia punya seorang suami namanya Pak Harun nih. Mereka berdua ini punya anak nih, kita sebut saja namanya Yolan. Nah pada suatu hari nih, ketika di pagi hari, Pak Harun ini pamit ke Bu Ina buat pergi mancing tuh. Bu, bapak pergi mancing dulu ya. Alah bapak ini mancing terus. Boyo rehat pak, istirahat dulu. Nanti malam kan bapak mau jualan. Nanti kalau capek gimana? Loh gimana sih ibu ini? Justru bapak mancing tuh ya buat ngilangin stres sama jenuh. Apa pak? Stres? Jenuh? Emangnya bapak stres kenapa? Oh apa karena ibu sering mintain duit dulu sama bapak, jadi bapak jadi gitu stres? Bapak itu ya bu, kalau kerja tuh jenuh bu, nungguin pelanggan lama gitu kan, apalagi kalau pas sepi. Ya makanya bu, kalau misalkan lagi siang-siang begini, lagi gak di warung, ya bapak mending milih mancing lah bu, buat hiburan gitu, biar gak jenuh. Biar nanti juga jualannya tambah semangat lagi kan. Halah, ya wes lah, terserah bapak aja sana. Tapi nanti kalau capek, bau tahu rasa tuh. Pokoknya nanti ibu gak mau pijitin kalau bapak ngeluh.
Ya udah deh Pak, Ibu mau ke warung dulu, udah ditungguin soalnya. Nah padahal nih ya yang mau pamitan kan Pak Harun ya. Ini jadi Bu Ena nih yang mau pergi tuh, mau pergi ke warung ya. Karena teman-teman ya, Bu Ena ini pergi ke sebuah warung seorang nih ya, warung makan gitu. Dia di sana tuh sebagai kayak pembantu-bantu gitulah, kayak bantu masak, bantu ngelainin pembeli gitu. Jadi kalau siang Bu Ena ini kerja di warung gitu. Nah kita kembali ke Pak Harun nih ya. Setelah Bu Ina nih pergi nih, Pak Harun pun mulai nyiapin tuh semua alat mancingnya kan. Rencananya dia sebelum ke lokasi spot mancingnya, dia mau pergi dulu tuh cari umpan. Nah setelah semuanya udah disiapin nih ya, Pak Harun pun ngunci pintu rumah nih biar aman kan gitu kan. Nah kenapa kok dikunci? Karena di rumah itu udah kosong kan. Pak Harun mau pergi, Bu Ina tadi udah pergi ke warung, dan anaknya si Yolan ini masih sekolah teman-teman. Dan mereka semua itu udah megang kunci rumah masing-masing ya. Jadi aman kalau dikunci tuh. Nanti kalau ada yang pulang ya nggak nunggu di luar kan, dia langsung bisa masuk aja gitu karena bawa kuncinya gitu kan. Nah Pak Harun ini nih dia tuh dagang nasi megono teman-teman di depan ruko yang kalau malamnya tutup. Nah kalian pernah lihat kan gitu kan. Nah orangnya itu lesehan nih teman-teman, warung lesehan di pinggir jalan kayak gitu tuh, yang biasa dilewatin banyak orang kan biar rame gitu. Biasanya Pak Harun ini dagang dibantu sama Yolan kalau malam ya, tapi anaknya ini cuma bantu sampai jam 8 aja. Setelah itu Pak Harun pun ya dia jualan sendirian tuh sampai malam ya, sampai udah sepi gitu kan. Dan sementara si Bu Ina ini nih dia juga kerja di warung orang, jadi double tuh, siang kerja di warung orang bantuin melayani pembeli sama masak gitu kan. Ya meskipun bayarnya nggak banyak tapi lumayan lah alhamdulillah ya buat bantuin kebutuhan rumah tangga tuh. Nah nanti kalau habis dari situ baru deh bantuin ke Pak Harun gitu. Dan Bu Ina ini biasanya pulangnya jam 3 sore gitu ya, dan lanjut bantu nyiapin dagangannya Pak Harun. Dan aku mau kenalin dulu ya, si Yolan ini masih duduk di bangku kelas 2 SMP teman-teman. Dan dia nih ya yang nyiapin bahan-bahan dan mulai masak pas udah pulang sekolah. Jadi baru pulang sekolah dia langsung masak tuh. Dulu nih awalnya memang Bu Ina tuh yang masak kan, tapi Yolan tuh minta ajarin tuh, dan akhirnya sekarang dia yang ngemasak semuanya, yang memasak semuanya tuh, dibantu Bu Ina juga pas Bu Ina udah pulang gitu. Dan Bu Ina ini nih ceritanya lagi sibuk tuh melayanin pembeli yang datang di pagi itu di warung orang lain gitu kan ya. Kebanyakan ini ya yang mampir di warung Bu Ina ini, maksudnya warung yang dibantu Bu Ina nih ya, itu kebanyakan tuh bapak-bapak tuh yang mau bertani kayak yang mau ke ladang gitu. Ada juga yang memang mager masak di rumah ya, jadi ya beli lauk aja di situ. Nah tiba-tiba nih ada salah satu bapak-bapak yang nanya tuh soal Pak Harun di mana gitu kan. Dan Bu Ina pun jawab kan kalau suaminya itu lagi mancing. Bu Ina, si suaminya kemana toh itu si Harun? Biasalah Pak, kalau siang-siang begini ya mancing. Oh, enak tuh ya mancing ya. Kok bisa sih Pak? Kenapa para pria-pria itu hobi banget mancing? Lah emang kenapa Bu? Nggak apa-apa toh. Ya lebih baik mancing lah daripada selingkuh, ya nggak? Iya sih. Tapi kan semua laki-laki sama aja. Nah akhirnya Bu Ina pun lanjut tuh ke dapur buat masak kan. Dan sementara itu nih kita kembali lagi ke Pak Harun nih ya, yang tadi mau mancing nih. Pak Harun ini sudah tiba di sungai yang lumayan gede tuh. Airnya ini lumayan tenang gitu ya. Dia langsung tuh masang umpan dan mulai mancing. Kali ini Pak Harun cuma sendirian aja tuh mancingnya. Ya biasanya sih ditemani sama temennya ya, tapi karena temennya ini lagi pada kerja ya jadinya nggak bisa ikut tuh. Nah walau lagi mancing nih, Pak Harun tetap aja tuh kepikiran soal dagangannya. Sebenarnya penghasilannya ini cukup ya teman-teman, tapi kan karena anaknya ini makin gede si Yolan ini, ya pasti kebutuhannya juga bakal nambah kan, kebutuhan sekolahnya, kebutuhan makannya, kebutuhan jajannya gitu kan. Nah itu yang bikin Pak Harun ini kepikiran. Apalagi Bu Ina nih katanya nih pengen nambah anak lagi tuh. Ya walaupun masih rencana doang ya, tapi dia pengen buka usaha lain nih. Tapi modalnya belum ada teman-teman. Kan tadi lagi mancing ya sambil ngelamun nih, tiba-tiba nih jorannya bergetar tuh. Pak Harun pun buru-buru narik tuh kan. Dan bener aja teman-teman, satu ikan nyangkut di kailnya. Pak Harun pun nih masukin tangkapannya dan lempar joran lagi ke sungai tuh. Kali ini berharap bisa dapat banyak ikan nih. Nah karena ya kebetulan si Yolan juga suka banget tuh sama ikan hasil tangkapan bapaknya tuh kalau udah dimasak. Wah enak banget tuh. Singkat cerita nih udah siang hari kan, si Yolan pun udah pulang sekolah tuh. Dia yang masih pakai seragam sekolah pun mampir tuh ke pasar buat beli bumbu-bumbu dapur yang dibutuhin kan nantinya.
Dia ini nggak iri tuh sama teman-temannya yang milih main ya. Yolan malah lebih suka sama kegiatannya sendiri gitu ya, bantuin orang tuanya gitu. Wah bagus sih Yolan ya, bagus banget nih anak berbakti nih. Nah saat belanja ya, Yolan pulang naik sepeda tuh, dan pas nyampe rumah, dia pun langsung makan siang pakai lauk yang udah disiapin sama Bu Ina sebelum ke warung ya. Jadi makanan itu ya dari pagi udah ada gitu kan. Nah abis ganti baju dan makan siang nih, Yolan pun langsung ke dapur tuh, masak nasi dan bikin megono. Kalian tau megono kan? Dari tadi ngomongin megono, jangan-jangan nggak tahu nih. Jadi megono itu adalah nangka muda yang dipotong kecil-kecil gitu dan dimasak sedemikian rupa gitulah. Nah sambil nunggu semuanya matang nih, Yolan pun bersihin daun pisang tuh buat bungkusnya. Jadi nasinya ini memang dibungkus pakai daun pisang ya, bukan kertas minyak kayak gitu. Ya biar apa sih? Ya biar lebih sedep aja gitu. Orang Jawa tuh nyebutnya tuh sedep gitu. Kalau kalian nyoba pasti wah itu enak banget sih, apalagi kalau makannya pas hujan-hujan. Nasi kalau dibungkus pakai daun tuh rasanya nggak tahu kenapa kok beda gitu ya. Nah biasanya nih si Yolan ini bikin sekitar ya 50-70 bungkusan gitulah, tergantung berapa yang diminta sama Pak Harun tuh pas jualannya ya. Nah kali ini si Yolan cuma diminta bikin 63 bungkus aja tuh. Nah per bungkusnya ini harganya 2.500 tuh teman-teman. Setelah semuanya matang nih, Yolan pun mulai bungkusin tuh kan. Dan pas jam 3 sore nih, Bu Ina pun baru pulang tuh dari warung tuh. Dia makan dulu kan sebelum bantu Yolan yang tinggal sedikit lagi bungkusinya. Dan akhirnya nih, setelah Bu Ina udah makan, akhirnya Bu Ina pun bantuin si Yolan yang lagi ngebungkus itu kan. Dan setelahnya nih, semua yang beres kan, jam 4 sore, akhirnya langsung tuh dimasukin ke wakul atau keranjang bambu ya, buat dibawa ke lapaknya ba'da maghrib nanti gitu kan. Dan pas itu juga nih Pak Harun pun baru pulang dari mancingnya kan, dan dapat tuh ikan yang gede-gede banget tuh. Yolan seneng banget tuh kan lihatnya. Terus Bu Ina ini mutusin buat ya udah mandi dulu kan, karena dia tadi belum sempat mandi kan. Nanti baru gantian tuh sama Pak Harun sama Yolan, jadi mandinya tuh gantian gitu kan. Nah setelah Bu Ina selesai mandi kan, dia pun lanjut masak nih hasil tangkapan dari Pak Harun tadi tuh, ikan-ikannya buat lauk nanti malam ya. Dan setelah habis maghrib nih, sebelum ke lapak, mereka pun makan bareng dulu tuh. Habis itu Pak Harun sama Yolan langsung nih berangkat ke lapak naik motor. Nah begitu nyampe di sana nih, nggak butuh waktu lama tuh. Lapak udah siap. Nasi megono bungkusannya udah ready nih. Gorengan, kopi, dan es juga udah tersedia di sana. Seperti biasa, pelanggan-pelanggan Pak Harun langsung tuh datang dan makan di situ nih. Ada yang bungkus juga tapi kan. Yolan, kamu capek ya? Udah sana kamu pulang aja dulu. Kasian itu mukanya kayak lesu gitu kelihatannya. Nantilah Pak, biasa. Ya jam 8 lah nanti pulangnya. Ya Yolan kan juga kasihan sama Bapak. Helah dalah, bangganya Bapak punya anak kayak kamu, Dok. Ya udah kalau gitu nanti besok Yolan sangunya minta ditambah ya. Kamu ini jualan aja belum habis. Ya udah nanti kalau misalkan habis semua, nanti besok Bapak tambahin di sangunya. Beneran loh Pak ya, jangan bohong. Iya, tapi kalau ini habis loh ya. Ya kalau nggak habis gimana? Ya kalau nggak habis ya kayak biasanya. Bapak ini. Ya udah tuh, ada pembeli tuh datang, layani sana. Iya Pak. Nah ketika mereka lagi ngobrol tuh, tiba-tiba ada pembeli juga tuh yang datang. Akhirnya Yolan pun ngelayanin pembeli itu. Nah Pak Harun ini ya sering banget tuh mikir, kalau aja dagangannya ludes terus nih tiap malam sampai 100 bungkus lebih tuh, mungkin Pak Harun ini bisa bakal punya uang yang banyak banget tuh. 100 bungkus per hari ludes terus gitu kan ya. Dihitungin aja, dikalikan aja kali 2.500 tuh, berapa tuh per harinya ya kan. Belum yang lainnya, gorengan, es teh. Makanya itu pasti dapat duit banyak tuh. Tapi kalau misalkan habis ya misalkan kalau sepi ya sama aja juga, boncos ya. Nah singkat ceritanya nih, jam pun udah menunjukkan pukul 8 malam nih. Yolan pun akhirnya pulang tuh, diantar nih ya kan sebentar tuh. Abis itu Pak Harun pun lanjut jualan tuh sampai selesai. Dan singkat cerita nih, besoknya Pak Harun tuh mancing lagi nih. Bu Ina cuma bisa ya geleng-geleng kepala tuh lihat suaminya yang hobi banget sama mancing. Tapi ya udahlah, bener kan apa kata bapak-bapak yang waktu di warung itu? Ya mending mancing sih daripada selingkuh ya kan? Bener gak ibu-ibu? Nah sesampainya di sungai nih, Pak Harun pun nemu nih spot baru atau tempat baru yang belum pernah dia coba. Dia masuk lebih dalam ke kebun nih, terus sampai di sambungan sungai yang biasa dia datengin tuh. Jadi di tengah kebun itu ada sungai nih teman-teman ya. Tapi di sini nih air di sungai itu kayak tenang banget dan suasananya ini sepi banget.
Tanpa mikir yang aneh-aneh nih Pak Harun, dia pun akhirnya langsung tuh lempar kailnya. Dan belum ada semenit, pancingannya udah ditarik tuh sama ikan. Setelah beberapa kali nih, akhirnya dia dapat ikan yang beda dari biasanya. Ikan mas kecil gitu, seukuran kepalan tangan gitu ya. Siripnya putih pekat dengan corak bintik oranye gitu. Kayaknya ini ikan bakal disimpan di akuarium aja deh daripada dimasak kan, karena ini ya bagus gitu kayak ikan hias gitu kan. Dan bener aja nih, pas di Roma Pak Harun pun taruh ikan itu di akuarium. Karena memang Pak Harun ini juga punya akuarium yang udah nggak kepake ya. Karena ini dapat ikan seperti itu, jadi akuariumnya dibersihin dan ya dipakai lagi deh buat ikan itu tadi. Sementara yang lainnya nih kan ada juga tuh ikan yang biasa gitu kan. Ini dimasak sama Bu Ina tuh. Dan malam harinya Pak Harun pun kembali jualan lagi sama Yolan. Jadi seperti itu terus teman-teman kegiatannya nih. Dan keesokan harinya Pak Harun mancing lagi nih. Jadi berturut-turut banget tuh. Emang hobi banget sih ya. Jadi dia memang hobi banget mancing buat ngilangin suntuknya itu. Dan beberapa saat kemudian nih, dia sampai juga tuh di sungai dan siapin jorannya kan. Tapi baru mau mulai, langit udah kayak kelihatan mendung gitu. Pak Harun pun buru-buru tuh cek pancingannya. Ternyata dapat 3 ikan tuh. Tapi yang gede cuma 1, yang 2-nya kecil gitu kan. Nah, dia pasang lagi tuh jebakan, pakai cacing buat umpan kan. Tapi tiba-tiba nih gerimis turun tuh. Pak Harun pun buru-buru bawa ikan-ikan itu ke gubuk dekat parkiran motor tuh, karena di situ memang ada gubuk kecil gitu ya buat neduhin motor gitu. Ya biar nggak kehujanan kan. Dan alhasil dia pun terjebak hujan dan mutusin buat neduh sambil nunggu hujan reda tuh. Jadi posisinya ini di kebun gitu ya, kebun yang ada kalinya itu loh. Jadi memang Pak Harun tuh sendirian di situ. Halah, malah hujan gede kayak gini. Duh, ya wes lah. Nunggu hujan reda aja dah. Untung ada gubuk di sini, jadi ya nggak kehujanan. Ucapnya tuh sambil ngeluarin tremes nih, dan dia pun nyeduh kopi karena memang Pak Harun ini udah bawa bekal tuh. Ya buat ngopi-ngopi ya sambil mancing gitu kan. Dan di sini sambil menikmati suasana angin yang dingin, sepoi-sepoi dan gerimis gitu ya. Ya meskipun untuk kali ini nih tangkapan ikannya nih nggak sebanyak kayak kemarin ya, tapi dia tetap kayak happy aja gitu karena memang hobi kan. Mau dapat banyak atau dikit, bahkan nggak dapat sama sekali, yang namanya udah hobi, ya seneng-seneng aja tuh kan. Nah karena hujannya ini nggak berhenti-berhenti teman-teman, akhirnya dia pun ketiduran tuh di dalam gubuk itu. Dan dia pun ya bermimpi nih, dia lagi jalan-jalan di sekitaran sungai dan ketemu sosok perempuan misterius nih. Pak Harun di sini ketakutan tuh, tapi dia nggak bisa lari kan, mau lari kayak berat banget gitu. Kalian pernah kan ngimpi pengen lari tapi nggak bisa gitu. Nah ini nih yang dialami sama Pak Harun. Sosok itu nih ternyata nawarin sesuatu tuh. Katanya kalau Pak Harun menurutin perintahnya, jualannya bakal laris manis. Dan sosok itu pun bilang, kalau kamu mau nurutin perintahku, nanti aku bantu daganganmu menjadi laris manis. Apa maksudmu? Nah ketika Pak Harun bilang seperti itu, apa maksudmu? Tiba-tiba aja sosok itu malah menghilang tuh, nyisain bau amis dan anyir gitu. Pak Harun di situ langsung kebangun dong. Dan ternyata pas Pak Harun ini bangun, hujannya udah reda nih teman-teman. Dia pun akhirnya buru-buru buat pulang tuh kan, bawa ikan yang cuma dapat 3 ekor ya tadi ya, yang gede 1, yang kecilnya 2. Dan sampai di rumah nih, dia pun akhirnya siap-siap buat mandi tuh. Dan malamnya seperti biasa, Pak Harun jualan dibantu sama Yolan. Dan malam itu nih, Pak Harun pulang setengah 10 nih. Singkat ceritanya ya, langsung tuh rebahan di kursi depan TV sampai ketiduran gitu. Di tidurnya nih, dia bermimpi lagi teman-teman. Dia ngelihat ikan mas yang tadi dia tangkap tuh, yang gede itu kan. Dan ikan itu tiba-tiba berkedip. Terus nih ada suara yang ternyata dari ikan itu. Jadi ikannya itu ngomong teman-teman. Ngomongnya seperti ini. Kalau kamu mau daganganmu laris, lakukan perintahku. Apa perintahnya? Buat kolam ukuran sedang, buat aku tinggal. Buatlah di belakang rumah. Tiap malam Jumat, taburin bunga mawar di kolam. Ambil sedikit yang basah kena air kolam dan sebarin di lapak daganganmu. Nanti jualanmu bakal laku keras. Ucap sosok itu nih, ikan mas itu ya. Dan seperti biasa, setelah mendengar hal itu, sosoknya tiba-tiba ngilang lagi tuh.
Pak Harun pun langsung tuh bangun dari tidurnya. Dia kebangun di depan TV tuh kan, karena tadi memang tiduran kan di depan TV. Nah, Pak Harun ini pas lagi bangun tuh kebayang-bayang tuh, dia masih inget tuh dengan mimpinya barusan. Nah, di sini seketika Pak Harun pun lihat akuarium nih yang deket dengan ruangan TV itu ya kan. Dan pas diliatin kan di situ kan udah ada ikan masnya nih yang hasil tangkapan mancing Pak Harun kan. Nah, pas ikan itu diliatin nih, ternyata matanya juga berkedip. Kalian pernah bayangin gak sih? Kalian pernah lihat gak sih ikan matanya berkedip gitu? Gak pernah kan? Makanya ini aneh banget, ikan matanya bisa berkedip tuh. Nah, ini yang bikin Pak Harun tuh yakin kalau mimpinya barusan itu adalah petunjuk nih, petunjuk buat Pak Harun menjadi orang yang kaya raya gitu. Ya udah deh, akhirnya Pak Harun pun mikir, ya udah nanti coba besok mau bikin kolam ikan itu, gitu kata Pak Harun. Dan bener aja nih, besoknya nih Pak Harun pun libur mancing tuh. Dia malah bikin kolam di belakang rumah nih. Nggak gede-gede banget sih, ya cuma kayak sekitar 1,5 meter aja, 1,5 meter gitu kan. Sekalian tuh pasang filter biar airnya tetap bening gitu. Kalian tahu kan, jadi kalau misalkan setiap kita bikin kolam ikan itu kan pasti harus pakai filter biar, dan itu ada pompa airnya gitu ya, biar airnya tuh selalu bening gitu. Ya biar ikannya juga tetap awet sih, nggak mati gitu kan. Nah seperti itu. Nah karena hari itu panas banget nih, sorenya kolam itu pun udah mulai kering kan, udah cepet jadi tuh. Dan rencananya ikannya ini baru bakal dimasukin besok hari ya, karena memang harus nunggu nginep dulu nih buat ngetes juga kan apakah ada kebocoran atau enggak. Jadi kasih air dulu. Nah nanti besok diliatin tuh, kalau misalkan airnya berkurang berarti ada kebocoran. Nah kalau misalkan airnya masih utuh berarti aman tuh. Nah nanti bakal dimasukin ikannya. Dan malamnya nih ya, malam harinya nih, Bu Ina, Pak Harun, dan Yolan makan malam bareng tuh. Mereka makan ikan sisa mancing kemarin kan. Nah sambil makan mereka pun bercerita-cerita tuh tentang kegiatan hari ini. Ya ngobrol-ngobrol kayak gitulah ya kan, kumpul keluarga gitu. Nah setelah selesai, Yolan pun langsung pergi ke kamar tuh buat tidur, karena besok sekolah dan dia udah capek banget ya. Sekolah, pulang sekolahnya belanja, masak, kayak gitu terus ya. Ini memang anak berbakti sih Yolan. Dia pun akhirnya tuh tidur ya, tidurnya nyenyak banget di sini. Nah Pak Harun ini nyuruh Bu Ina juga buat tidur duluan tuh, biar besok nggak kesiangan ya, karena Bu Ina juga harus pergi ke warung orang lain buat bantuin buat kerja gitu. Dan malam itu Pak Harun juga libur jualan nih. Sebelum itu nih Pak Harun pun pamit sebentar mau ke pos ronda, bilang begitu kan. Bu Ina berpesan jangan pulang kemalaman loh Pak ya. Awas aja kalau pulang kemalaman, Bapak tidur di luar. Iya Bu, Bapak cuma pergi ke sana sebentar, mau ketemu sama bapak-bapak di sana. Udah lama juga nih Bapak nggak ke sana. Ya udah, akhirnya Pak Harun pun pergi ke pos ronda kan. Pak Harun ini ke pos rondanya tuh naik motor ya. Dan sampai di sana dia pun langsung tuh disambut sama bapak-bapak seumurannya nih. Kopi sama cakwe udah siap di situ, ternyata ada cemilannya juga tuh. Dan Pak Harun mulai nanya-nanya nih, apakah ada kabar baru nih? Karena memang Pak Harun ini udah dikarenin nggak nimbrung sama mereka ya, jadi kayak kudet gitulah ya istilahnya. Nah bapak-bapak itu cuma cerita nih, kalau kemarin ada yang lumayan repot tuh. Pas malam-malam tuh ada banyak banget tuh ulat bulu yang gede-gede ya masuk ke kamar mandi warga tuh. Akhirnya semua yang jaga ronda dipanggil buat bantu ngusir ulat-ulat itu. Dan semua hilang setelah disemprot pestisida. Sebenarnya mereka nggak heran sih ya, karena memang lagi musim panas kan. Jadi ya banyak hewan yang cari tempat yang lembab gitu, atau berair gitu kan, seperti kayak ulat bulu gitu kan. Nah Pak Harun ini cuma ya aja gitu kan dengar cerita mereka gitu kan. Nah setelah ngobrol-ngobrol seperti itu, akhirnya karena udah malam juga, Pak Harun pun ingat omongan Bu Ina nih, jangan pulang malam-malam. Kalau pulang malam sampai telat bahaya. Dia tidur di teras tuh, atau tidur di ruang tamu tuh, nggak bisa kelon gitu ya sama Bu Ina. Akhirnya Pak Harun pun karena masih ingat istri, dia pun pulang ke rumah. Nah sampai di rumah nih, Bu Ina udah tidur tuh, karena ternyata Bu Ina udah ngantuk kecapean gitu kan. Nah tiba-tiba nih Pak Harun lihat ada sosok wanita berdiri di depan pintu. Awalnya nih ya, dia pikir itu tuh Bu Ina. Tapi di sini anehnya nih, wanita itu pakai baju serba putih dengan rambut panjang acak-acakan gitu. Dan Pak Harun pun akhirnya penasaran dong. Dia pun nyoba deketin makhluk itu, sosok itu ya. Tapi dia kaget banget nih.
pas sosok wanita itu nengok ke arahnya. Jadi waktu pertama Pak Harun lihat itu, dia posisinya lihat di punggung gitu ya. Jadi nggak ada pada depan tuh, membelakangi Pak Harun tuh si sosok itu. Nah, ketika sosok itu nengok ke arah Pak Harun di sini nih, kaget banget Pak Harun. Dan nggak cuma nengok doang, sosok itu tiba-tiba berjalan mendekati Pak Harun nih. Tek, 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 tek. Di sini Pak Harun yang gak kuat, dia tuh pengen banget teriak tapi gak bisa. Tubuhnya juga kayak berasa kaku gitu, kayak dipaku ya, gak bisa gerakin nih. Tapi untungnya dalam hatinya ini masih bisa buat berzikir ya. Dia pun karena gak bisa ngapa-ngapain, takut kayak mematung gitu, dia pun berzikir dalam hati ya. Dan juga baca ayat kursi nih, pokoknya baca sebisa mungkin lah ya. Dan akhirnya nih teman-teman, sosok itu pun yang tinggi besar itu, yang kucel gitu ya, pakai baju serba putih gitu, menghilang juga. Jadi asap itu gitu, asap putih gitu loh. Nah di sini akhirnya Pak Harun pun yang tadinya tegang banget, yang tadinya kaku, tiba-tiba aja merasa lega, merasa plong gitu. Ya meski nafasnya masih ngos-ngosan gitu ya. Shock berat dong lihat sosok kayak gitu tiba-tiba aja kan. Akhirnya dia pun jalan ke kamar mandi buat buang air kecil nih. Nah di sini tiba-tiba nih ada suara ketukan di pintu kamar mandi. Pak Harun pikir itu tuh Bu Ina atau Yolan lah ya, yang juga mau ke kamar mandi. Jadi ya akhirnya pun dia cepet-cepet tuh buat buang air kecilnya. Nah pas dia buka pintu nih, kaget bukan main teman-teman. Di depan pintu bukan Bu Ina ataupun Yolan ternyata, tapi sosok wanita berambut panjang dengan baju putih lusuh yang berdiri membelakanginya. Jadi hadapnya kayak tadi tuh, bagian punggung doang yang Pak Harun bisa lihat nih. Dan tiba-tiba sosok itu muter kepalanya nih, cengek gitu kan. Nah di sini Pak Harun wah terbelalak tuh matanya tuh ya kan, tubuhnya langsung kaku lagi di sini. Nah karena nggak kuat ngeliat itu yang kedua kalinya nih, Pak Harun pun akhirnya ya udah pingsan aja. Nah singkat ceritanya nih, pagi harinya ya waktu subuh nih, Bu Ina kan bangun tuh ambil air wudhu kan buat sholat subuh. Nah dia kaget tuh ngeliat Pak Harun yang tergeletak di lantai dekat pintu kamar mandi. Karena subuh masih sepi gitu kan, dia pun nunggu tuh sampai jamaah pulang dari masjid. Nah Bu Ina langsung teriak tuh minta tolong ke warga ketika udah pada pulang semua kan. Nah beberapa warga yang baru pulang dari masjid tuh datang tuh, dan mereka pun bilang tanya gitu kan, ada apa Bu Ina gitu kan. Nah Bu Ina pun jawab nih, tolong suami saya pingsan di dalam. Ya udah ayo Bu, kita bantu. Nah jawab mereka tuh. Akhirnya mereka pun langsung bantu angkat Pak Harun ke kamar kan. Dan setelah itu Bu Ina ngucapin terima kasih ke warga yang udah bantu tuh. Terima kasih ya bapak-bapak udah bantuin suami saya. Oh iya sama-sama Bu. Kalau gitu kita pamit pulang dulu ya. Iya Pak, makasih ya sekali lagi. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, karena warga udah pamit pulang nih, Bu Ina pun mencoba bangunin Pak Harun tuh dengan minyak kayu putih. Dan setelah beberapa saat, akhirnya Pak Harun pun sadar nih. Bu Ina nih langsung bikinin teh hangat buat tenangin dan angetin badannya Pak Harun tuh. Dan singkat ceritanya nih kan, besok harinya nih, kolam yang udah dibikin itu akhirnya dimasukin ikan juga tuh, ikan mas ya. Dan kebetulan hari itu hari Kamis, jadi pas malamnya pas banget nih, malam Jumat kan. Dan hari itu Pak Harun juga udah beli bunga mawar buat nanti malam ditaburin di kolamnya itu. Dan abis pulang dagang nih sekitar jam 9-an ya, karena Pak Harun ini pulang gasik gitu. Karena malam itu memang dagangannya udah sepi juga, akhirnya dia pulang gasik. Dan nyampe di rumah nih, Pak Harun langsung tuh taburin bunga mawarnya. Dan anehnya nih ya, ikan itu ternyata doyan bunga itu. Jadi ketika bunga lagi ditabur nih, langsung dipatok sama ikan itu tuh. Aneh ya, ikan doyan sama bunga kan. Nah Pak Harun pun nih ya ngambil tuh bunga yang udah basah kan, yang belum dipatok nih tapi basah gitu kan. Terus dia diambil, nah disimpan tuh. Dan pas tidur nih ya, singkat ceritanya nih, pas Pak Harun udah tidur nih, dia pun bermimpi lagi tuh. Dia disuruh jualan 150 bungkus nih buat besoknya ya, sama sosok yang ada di dalam mimpinya itu.
Dan ketika Pak Harun bangun nih, dia inget tuh pesan yang di dalam mimpi itu. Nah, singkat ceritanya nih, Pak Harun pun nih beneran tuh jualan 150 bungkus. Dia pun menyuruh Yolan tuh bilang ke Yolan untuk bikinin 150 bungkus kan. Dan awalnya nih Yolan tuh khawatir ya, bingung kok tumben-tumbenan nih 150 bungkus ya. Orang 100 aja kadang nggak habis gitu kan. Kok ini tumben-tumbenan nih minta 150 bungkus. Ya Yolan pun khawatir kan, gimana nanti kalau nggak laku kan mau bazir semua gitu kan. Ya tapi nih ternyata ya udah nurut aja tuh Yolan. Dia bikinin tuh 150 bungkus nasi megono. Dan ternyata nih teman-teman, pas udah dijualan nih, udah di warung nih, udah lapaknya nih kan, tiba-tiba aja orang-orang pada datang tuh makan di situ semua. Ramai banget gitu kan. Bahkan ada juga tuh yang borong banyak banget sampai bikin Pak Harun dan Yolan itu kewalahan tuh. Dan belum jam 8 malam dagangannya udah ludes habis semua. Yolan dan Pak Harun pun di sini seneng banget tuh. Yolan pun bilang, ih Pak, kok tumben sih Pak, hari ini ramai banget ya. Dan dilalah kita juga bikinnya 150 bungkus. Nah itu kan, Bapak juga bilang apa, bikinin 150 bungkus, pasti laris deh. Kok bisa Bapak tahu sih Pak gini? Ya nggak tahu sih sebenarnya, cuma kan Bapak ya iseng aja, cuma kayak perasaan hari ini tuh bakal laris gitu. Jadi ya Bapak ya bikin 150 bungkus gitu. Oh gitu ya Pak. Tapi alhamdulillah ya Pak, kalau kayak gini terus kan kita bisa duitnya banyak gitu loh. Makanya nanti besok bikin yang banyak lagi ya. Iya Pak. Tapi Yolan sangunya ditambahin ya buat sekolah. Iya itu mah gampang. Asik. Ya udah kita siap-siap dulu Pak untuk pulang. Ayo yuk. Nah akhirnya mereka pun berkemas-kemas tuh buat pulang ke rumah ya. Nah nyampe di rumah nih, Bu Ina heran dong, kok tumben mereka pulang cepet dan udah habis gitu kan. Dan di sini Yolan dan Pak Harun langsung tuh cerita ke Bu Ina kalau memang hari ini dagangannya ramai dan laris banget sampai habis semua nggak tersisa. Di sini mereka pun akhirnya semuanya senang banget tuh ya kan, karena laris manis jualannya nih, dapat untung gede pula. Dan ternyata nih nggak cuma hari itu doang teman-teman. Buat hari-hari berikutnya nih, hari berikutnya Pak Harun selalu jualan 100 porsi lebih tuh. Dan semuanya pasti ludes dalam semalam aja. Dan sampai akhirnya nih Bu Ina tuh yang gantian jaga di lapak. Yolan di sini suruh jaga di rumah aja karena memang di sini Yolan masih banyak tugas gitu ya akhir-akhir ini gitu. Jadi akhirnya Yolan digantiin sama Bu Ina. Nah dari situ nih akhirnya mereka pun bisa ngumpulin duit yang banyak nih. Tapi nih ya, kan Yolan gantian nih ya kan, dia nggak jualan tuh, nggak ikut bapaknya kan. Nah ketika Yolan sendirian di rumah nih, sering banget tuh denger suara perempuan nyanyi dari arah belakang rumah. Nah di sini cuma suara aja tuh, nggak pernah ada wujud seperti apa atau bayangan seperti apa. Cuma suara-suara aja tuh yang Yolan denger. Tapi kan tetap aja ya merinding banget tuh Yolan karena di rumah sendirian juga kan. Dan sejak itu nih rumah Pak Harun memang mulai sering dapat teror-teror yang serem banget. Nah pas malam nih, waktu Yolan mau ke dapur ambil air sekitar jam 12 malaman gitu lah ya, tiba-tiba bulu kuduknya ini merinding banget tuh karena dengar suara perempuan yang lagi kayak nyinden gitu loh. Nah karena penasaran kan, Yolan pun nyari tuh di mana sumber suaranya kan. Dia pun akhirnya berjalan ke dapur tuh. Dan dia kaget banget ya ngelihat sosok perempuan duduk di depan pintu belakang rumahnya. Yolan di sini langsung gemeteran tuh, badan kaku, nggak bisa ngomong apa-apa, mau teriak juga nggak bisa, mau gerak juga susah banget gitu kan. Tiba-tiba di sini ada angin dingin yang bawa bau anyir, bau busuk masuk ke dapur nih. Dia pun akhirnya ya ada kesempatan nih buat lari kan. Dia pun bisa mencoba sekeras mungkin, dia pun bisa akhirnya buat lari tuh. Dia buru-buru tuh balik ke kamar kan. Nah di rumah itu kan ada satu ruangan kamar kosong tuh yang nggak dipakai ya, buat gudang gitulah ya, buat nyimpan barang-barang gitu kan. Di situ Yolan dengar ada suara sinden sama ada bayangan gerakan orang nari gitu di dalamnya gitu. Jadi kan pintunya kebuka ya. Otomatis nih pas Yolan lewat depan ruangan itu kelihatan dong
pintu kebuka, ada suara, terus ada bayangan orang kayak lagi nari gitu kan. Nah, karena penasaran nih, Yolan pun coba nginip tuh dari celah pintu kan. Dan di sini tiba-tiba Yolan melihat ada sosok perempuan nih. Nah, ketika pas lagi diintip seperti itu, sosok perempuan itu noleh tuh dengan tatapan yang tajam. Matanya ini melotot, mulutnya menyeringai serem begitu kayak gitu loh. Yolan di sini pun langsung tuh teriak tuh manggil bapak sama ibunya tuh. Brak, bapak, ibu. Yolan teriak tuh sambil ngebentak pintu mereka. Brak, bapak, ibu. Nah akhirnya nih Bu Ina pun keluar tuh sambil ngucek matanya tuh. Dia kebangun kaget gitu, ada apa gitu kan, panik gitu. Ada apa nak? Ada apa? Bu, itu di kamar sebelah ada perempuan nyinden sambil nari-nari bu. Mukanya serem banget. Aku takut bu. Kamu ngomong apa sih nak? Yang bener aja kamu. Mana ada orang lain di rumah kita selain kita? Ada loh bu. Ayo bu lihat bu ke kamar itu. Nah akhirnya nih Bu Ina sama Yolan pun langsung jalan ke kamar sebelah tuh. Sementara Pak Harun ini, wah masih tidur pulas tuh, nggak denger sama sekali tuh. Nah ketika pas mereka ngecek nih, udah nggak ada apa-apa di situ. Ya akhirnya mereka pun balik lagi ke kamar masing-masing karena di sini masih tengah malam ya. Itu bu. Mana nak? Kamu ini ngelindur apa gimana sih? Udah malam-malam gini lagi. Ibu tuh masih ngantuk tau nak. Tapi tadi beneran ada loh bu. Ada orang yang lagi nari. Aneh kamu. Mana ada jam segini orang nari-nari. Ngapain coba? Lagian juga kalau orang dari mana masuknya? Kan udah dikunci semua. Bu itu kan bukan orang bu. Kamu ini udah tidur lagi tidur. Besok sekolah kan. Ya deh bu. Ibu masih ngantuk tau nggak? Ya maaf. Akhirnya mereka pun balik tuh ke kamar masing-masing kan. Nah singkat cerita nih, pada malam harinya lagi nih kan, sekitar jam 9 malam, waktu Bu Ina lagi di kamar mandi nih, dia dengar ada suara dari belakang kamar mandi tuh. Bunyinya itu seperti ini. Serak, 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 serak. Kedengeran kayak ada orang yang nyapu gitu loh. Kalian bisa bayangin kan. Terus Bu Ina pun bergumam sendiri nih. Siapa yang malam-malam jam segini nyapu ya? Nah abis buang air kecil, Bu Ina pun langsung keluar tuh dan ngeliat ke belakang rumah buat ngecek tuh siapa yang nyapu malam-malam begini. Nah pas mau buka pintu belakang nih, suara nyapu itu ternyata masih ada tuh dan makin kedengeran jelas. Tapi begitu pintunya terbuka nih, suara itu tiba-tiba langsung ngilang gitu aja. Nah di sini otomatis kan bulu kuduk Bu Ina merinding tuh. Buru-buru kan dia nutup pintu dan balik ke kamar langsung nih. Dan pas masuk ke kamar, Bu Ina ini nyium bau kemenyan gitu, bau bunga sama bau bangkai. Tiba-tiba dia lihat sekilas bayangan hitam lewat tuh. Sereng gitu kan. Nah dia ketakutan kaget kan, otomatis dia langsung narik selimutnya tuh. Nah, Bu Ina pun akhirnya mencoba untuk tidur di sini nih. Ketika beberapa menit kemudian nih, ketika berusaha sekeras mungkin buat tidurnya nyenyak kan, dalam keadaan ketakutan gitu, akhirnya Bu Ina pun tertidur pulas tuh. Nah, dalam tidurnya itu dia pun bermimpi nih. Bu Ina ngelihat sosok tinggi gede, kayak bentuknya tuh ikan yang serem banget. Kayak ikannya tuh kayak mau deketin Bu Ina gitu loh. Nah, Bu Ina di sini ketika ngelihat sosok itu, dia kaget tuh dalam mimpinya tuh. Nah, otomatis di sini Bu Ina pun langsung ngebangun tuh. Ternyata cuma mimpi. Apa tadi ya? Wah, di sini pas bangun nih Bu Ina langsung kemeringetan gitu ya. Bajunya nih sampai basah kuyup gitu loh. Memang hawanya juga panas juga sih di ruangan itu ya. Bu Ina nih mikir ya, tadi tuh mimpinya tuh kok kayak nyata banget gitu ya. Tapi ya akhirnya karena nggak mau terlalu dipikirin gitu, karena nantinya nggak mau overthinking atau gimana gitu, akhirnya Bu Ina pun menganggap bahwa itu cuma bunga tidur aja gitu kan, biar nggak takut gitu kan. Nah pada suatu hari nih, pas Bu Ina lagi duduk di kamar nih sendirian, tiba-tiba dia denger kayak ada suara yang nyakar-nyakar tembok kamar dengan kuat gitu. Jadi tembok tuh kayak dicakar tuh keret gitu kan. Nah tapi pas dia lihat ke depan ya, ternyata di situ nggak ada siapa-siapa. Dan bukan cuma itu nih, pas lagi di dapur juga ya, pas lagi masak gitu, dia denger ada suara sendok yang tiba-tiba jatuh sendiri dari meja makan. Klenting gitu kan. Nah dia pikir nih,
Bu Ina di sini bener-bener kayak, oh apa lagi sih, ada apa lagi sih? Kok kenapa akhir-akhir ini rumahnya jadi horor begini gitu? Jadi mereka itu sering banget diteror seperti itu. Nah, singkat ceritanya lagi nih, ketika pada suatu malam Bu Ina lagi tidur lagi nih kan, dan dia ini kebangun tuh gara-gara mimpinya aneh. Kenapa coba? Nah, di dalam mimpinya Bu Ina waktu itu nih ya, dia itu kayak lagi ada di dalam istana yang megah tapi serem gitu loh. Banyak banget tuh sosok-sosok serem di sana. Jumlahnya ini wah nggak kehitung sih ya, banyak banget pokoknya. Dan lebih parahnya nih ya, dia juga lihat ada orang-orang yang dijadiin kayak budak gitu loh. Dirantai tubuhnya, bahkan sampai dicambuk tuh dengan wajah yang udah pucat pasi. Pokoknya serem banget dah. Dan dari sekian banyaknya orang di sana nih, Bu Ina juga sempat ngelihat anaknya, yaitu Yolan. Anaknya di situ nih, dia lihat Yolan lagi diseret-seret sama sosok yang serem banget. Bu Ina di sini otomatis dong teriak-teriak panggil Yolan, tapi nggak ada yang dengerin Bu Ina sama sekali. Semuanya tuh kayak cuek aja gitu. Yolan, Yolan, ini ibu nak, Yolan. Nah tiba-tiba di sini pas lagi teriak begitu, tiba-tiba ada sosok yang menyeramkan, bentuknya kayak ikan gitu. Dia langsung narik Bu Ina nih, dan sosok itu pun bilang, Ayo ikut denganku. tidak, aku gak mau ikut denganmu. Enggak, kamu siapa? Tolong, tolong. Ayo ikut denganku. Enggak, jangan. Nah seketika nih Bu Ina pun kebangun tuh dengan napas yang gak beraturan tuh, dan keringetnya udah bercucuran nih, bajunya udah basah kuyup. Dan di situ ternyata ada Pak Harun nih yang tidur di sebelahnya. Dan Pak Harun pun kebangun kan karena Bu Ina ini ngigo tuh teman-teman. Jangan, tolong gitu kan, ngigo seperti itu. Nah Pak Harun pun membangunkan Bu Ina nih. Bu, ada apa Bu? Ibu, bangun Bu. Bapak, Ibu kenapa Bu? Kok kayak ketakutan kayak gitu sih? Ngimpi apa Ibu? Ibu ngimpi buruk Pak. Makanya Bu, kalau mau tidur itu baca doa dulu napa? Kayak gini kan jadinya. Iya Pak, tadi kan Ibu capek banget jadi ketiduran gitu Pak. Sudah, lanjut tidur aja Bu, masih malam ini. Enggak Pak, Ibu haus. Ibu mau ke dapur dulu ya, mau minum air putih. Ya udah, Bapak mau lanjut tidur dulu ya. Iya Pak. Nah setelah itu Bu Ina pun langsung jalan ke dapur nih buat ngambil air putih kan. Sementara Pak Harun balik tidur lagi. Tapi nih pas lagi di dapur, tiba-tiba Bu Ina nyium bau amis kayak ikan busuk gitu. Kalian bisa bayangin gak ikan yang udah busuk amisnya kayak apa gitu. Nah bersamaan dengan itu dia pun lihat ada bayangan yang lagi lewat nih. Dan gak lama dia kaget banget tuh ngelihat seekor ikan gede banget yang gak wajar tuh muncul di dapur. Nah karena penasaran kan, Bu Ina pun mendekat ke arah ikan itu. Dan saat dia lagi mendekat nih, betapa terkejutnya dia karena ikan itu tiba-tiba berubah menjadi sosok perempuan yang serem banget. Bu Ina yang udah gak kuat lihat sosok itu pun akhirnya langsung jatuh ambruk pingsan di lantai tuh. Bruk. Nah singkat ceritanya sampai pagi nih pingsannya. Dan pada pagi itu Yolan kan udah bangun duluan nih. Nah dia pun kan mau cuci muka kan. Dia malah kaget tuh ngeliat ibunya yang udah terkapar di lantai. Yolan pun langsung teriak dong manggil Pak Harun. Pak, Bapak, Ibu pingsan Pak. Nah Pak Harun yang lagi tidur pulas di kamar langsung bangun tuh gara-gara dengar teriakan Yolan kan. Dan langsung ke dapur buat ngecek keadaan tuh. Bu Ina pun akhirnya diangkat sama Pak Harun masuk ke kamar. Dan beberapa saat kemudian nih Bu Ina pun sadar tuh dan dikasih teh anget nih sama Yolan. Untungnya hari itu hari Minggu ya, jadi Yolan pun gak berangkat sekolah nih. Dan dia bisa bantu ibunya di rumah tuh. Nah singkat cerita nih, pada suatu malam pas Pak Harun udah terlelap tidur nih, Bu Ina yang belum bisa tidur tuh, tiba-tiba dia dengar suara ketukan palu tuh dari dalam rumah. Kayak lagi ada tukang gitu sih yang lagi nancepin paku ke dinding gitu kan. Duk 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 gitulah kira-kira ya. Padahal kan ya waktu itu tuh gak ada tukang yang kerja di rumah. Nah suara itu tuh kedengeran dari belakang rumah nih di dapur tuh. Karena penasaran kan, Bu Ina pun jalan pelan-pelan tuh ke dapur. Nah sampai di sana dia nggak nemuin apa-apa nih. Loh kok nggak ada siapa-siapa ya di sini? Tadi siapa itu yang malu-malu gitu kan? Malu-malu, yang
malu apa sih yang pakai palu gitu, yang tok 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 gitu kan. Dia tuh cuma kayak nyium bau amis aja tuh, bau amis yang kayak aku bilang tadi ya, ikan busuk yang udah lama banget dicampur sama darah yang wah udah anyir, wah nyengat banget tuh baunya kayak gimana gitu kan, mau mual tuh kalau nyium bau itu. Nah dia pun kan nggak ada orang di situ kan, nah akhirnya dia pun balik tuh ke kamar. Pas dia mau balik ke kamar nih, tiba-tiba dia kaget banget tuh sama sosok perempuan di situ. Sosok itu ngeliatin Bu Ina dengan wajah yang kacau sih, udah serem banget di sini. Bu Ina pun langsung terperanjat tuh, dan ya pingsan lagi di sini Bu Ina. Bruk. Dan singkat ceritanya sampai malam nih. Pada malam itu Pak Harun kebangun nih karena mau ke kamar mandi kan. Dan dia kaget dong lihat istrinya itu udah terkapar di lantai. Dia pun bilang nih, Ibu kenapa Bu? Nah karena Bu Ina nih gak bangun-bangun ya, akhirnya Pak Harun pun gotong Bu Ina sampai ke kamar nih. Dan di kamar pun dia coba untuk bangunin lagi tuh, ya sambil ngolesin minyak kayu putih gitu kan di hidungnya. Dan beberapa saat kemudian akhirnya Bu Ina pun sadar tuh. Dia pun nanya nih, Pak Harun tuh nanya nih sama Bu Ina kan, Bu, tadi kenapa sih Ibu? Kok tergeletak di lantai gitu? Nah Bu Ina yang baru sadar gitu kan dia bingung gitu kan, kayak agak linglung ya kenapa gitu kan. Jadinya ketika itu akhirnya Pak Harun pun ngasih air putih lagi tuh biar lebih tenang lagi kan. Ini Bu diminum aja dulu Bu air putihnya. Iya makasih ya Pak. Tadi kenapa Bu? Pak, Ibu tadi lihat sosok perempuan serem banget. Dia di dapur dan baunya itu nyengat banget Pak. Itu apa ya Pak? Ibu ini menghalu kali. Mana ada di rumah kita ada begituan. Ih Pak, bener Pak. Gimana mau menghalu orang ibu aja sampai pingsan begini? Ya udah deh, nggak usah dipikirin. Ya udah lupain aja Bu. Nah di sini Bu Ina pun terdiam kan, dengar jawaban Pak Harun yang seolah tuh nggak percaya tuh sama kejadian yang dialaminya itu. Dan singkatnya nih, besok harinya ya, hari berikutnya, Yolan ini tiba-tiba kelihatan kayak pucat gitu, lesu banget, kayak ya lemas, gak ada tenaga gitu, kayak orang mau sakit gimana sih ya. Mukanya ini kayak putih, pucat pasi gitu loh, udah mirip kayak orang yang gak ada darahnya gitu, kayak gimana sih gitu. Kalian bisa mau ngebayangin kan. Dan badan Yolan ini juga kayak makin lama tuh makin kayak kurus gitu kelihatannya. Loh kok makin kurus nih anak gitu kan. Karena memang ya Yolan pun akhir-akhir ini memang dia jadi kayak gak nafsu makan gitu, otomatis ya kayak gitu badannya. Mungkin karena itu kali ya, pikir orang tua Yolan nih, Bu Ina sama Pak Harun. Dan hari itu nih Yolan udah puncaknya nih, mentok bener-bener nggak ada tenaga dia. Dia ngelihat ada bayangan. Nah di sini waktu keadaan seperti itu, Yolan ini ngelihat ada bayangan merah yang masuk ke kamarnya tuh. Dan nggak lama muncul sosok wanita serem dengan tatapan murka gitu dan mata melotot tajam ke kamar. Dan di sini otomatis Yolan pun teriak dong karena ketakutan. Siapa kamu? Pergi! Jangan ganggu saya! Nah, sosok itu tiba-tiba berubah menjadi asap putih bel gitu yang langsung masuk ke tubuh Yolan. Dah di sini Yolan tiba-tiba langsung ngamuk gitu tuh, bikin Bu Ina ini denger kan. Dia pun langsung lari ke kamar Yolan. Ternyata di sini Yolan kesurupan teman-teman. Brok. Ada apa nak? Kamu kenapa? Wah di sini Bu Ina panik banget tuh kan ya, lihat Yolan ngamuk-ngamuk begitu tuh nggak jelas dengan tatapan yang udah serem, apalagi kondisi badannya yang udah kayak begitu gitu kan. Akhirnya Bu Ina pun keluar rumah nih cari bantuan ke tetangganya. Tolong. Kenapa Bu Ina? Ada apa? Itu anak saya, si Yolan. Yolan kenapa Bu? Kenapa? Si Yolan tiba-tiba ngamuk-ngamuk Pak. Kayaknya dia kayak kesurupan gitu. Yaudah yuk kita lihat yuk. Nah akhirnya dibantulah sama tetangga itu. Nah kemana nih Pak Harun? Kok nggak ada? Nah di sini nih Pak Harun ternyata lagi pergi mancing teman-teman. Ya akhirnya ya karena nggak ada Pak Harun di sana, ya para tetangga pun yang langsung nahanin Yolan tuh sampai dia akhirnya pingsan sendiri. Jadi si Yolan ini ngamuk-ngamuk ditahan sama para tetangga itu sampai dia lemas kan gitu, dan dia pun pingsan teman-teman. Setelah itu nih Yolan pun ditidurin di kasur kan. Dan beberapa saat kemudian dia pun sadar tuh dan kembali normal gitu, kayak ya biasa memang dia tuh Yolan gitu, nggak kayak ngamuk-ngamuk kayak tadi kan. Tapi mukanya ini masih pucat teman-teman. Bu Ina akhirnya pun ngasih makanan tuh supaya ya dia biar kelihatan sehat lagi gitu, karena memang dia belum makan nih.
Nah, singkat cerita nih, hampir setahun pun berlalu. Teror-teror kesialan-kesialan memang terus-terusan menghantui keluarga Pak Harun, Bu Ina, dan Yolan ya. Dan pada suatu malam nih, kucing Yolan ya, nggak sengaja nih, karena Yolan tuh punya kucingnya. Aku baru cerita di sini nih. Kucing Yolan ini nggak sengaja tuh jalan ke belakang kan, belakang rumah ya, dan dia lihat ada ikan mas di kolam tuh milik Pak Harun kan. Nah, si kucing ini nyakar tuh dan ngegigit ikan itu. Dan akhirnya ketika udah digigit nih, ikan itu dibawa ke daratan nih sama kucing sampai akhirnya mati. Jadi ikannya tuh cuma digigit, cakar, udah taruh di daratan, udah nggak jadi makan gitu. Karena memang kucing sekarang tuh nggak doyan ikan mentah ya. Jadi cuma kayak buat mainan aja gitu kan. Nah, akhirnya nih ketika malam harinya ya kan, pas Pak Harun baru pulang dari mancing nih, dia kaget dong lihat ikan masnya yang udah mati dengan bekas cakaran dan gigitan gitu. Wah, di sini Pak Harun kesel nih, panik nih. Waduh, ikan silumannya mati gitu, kata Pak Harun gitu kan. Tapi kan sekeluarga itu kan selama ini kan nggak tahu ya. Di sini cuma Pak Harun doang yang tahu. Akhirnya dia kesel, tapi ya dia nggak mau tuh bikin Yolan dan Bu Ina curiga kan. Masa iya karena ikan doang Pak Harun marah-marah banget gitu kan. Ya dia akhirnya cuma dipendem doang tuh keselnya kan. Nah, karena masih kesel tuh kan, pada malam harinya setelah semuanya udah pada tidur nih, Pak Harun diam-diam membuang kucing Yolan ke sungai nih. Tapi malam itu juga ada kejadian aneh lagi nih. Yolan ya yang lagi tidur pulas tuh, dia bermimpi didatengin sosok siluman ikan dalam wujud wanita cantik banget. Pakaiannya ini kayak pakaian kerajaan kuno gitu loh. Nah, dalam mimpi itu, Yolan kebingungan nih, nyari jalan keluar gitu kan, di ruangan gelap dan sepi banget, kayak lorong-lorong panjang gelap gitu loh. Sepi banget di sana. Tiba-tiba nih, dia dengar suara wanita nyanyi tuh. Wah, siapa nih yang gak takut kan, udah gelap, lorong sepi jauh gitu kan, ada suara nyanyi gitu, cewek ya. Dan gak lama setelah itu, terdengar juga ada suara kayak kereta kencana gitu loh. Jadi ada kayak tapakan kuda, terus ada lonceng kerincing gitu. Kalian bisa bayangin kan kayak apa ya, kayak kereta kencananya Sinterklas gitu loh, kayak gitu tuh. Ya kan zaman dulu juga pakai kereta kencana kan. Nah, pokoknya seperti itu teman-teman. Yang mana semua itu membuat Yolan tuh makin gemeteran tuh di sana. Lalu nih, tiba-tiba aja muncul cahaya terang di depannya nih. Just terang banget tuh, cahaya ilahi kan. Nah, dari situlah keluarlah sosok wanita berkebaya zaman kerajaan. Yolan mundur dong karena takut tuh, apa siapa nih gitu kan, kayak mau siap-siap nih. Yolan mundur ke belakang nih dengan perasaan yang sangat takut banget nih, gemeteran juga kan. Dan sosok itu tiba-tiba ngancem nih ke Yolan sambil ngomong seperti ini, "Karena ulahmu yang sudah merugikan saya, tunggu saja pembalasanku." Nah, abis ngomong seperti itu, tiba-tiba sosok itu ngilang gitu aja tuh. Dan di sini Yolan yang lagi tidur pulas tiba-tiba kebangun tuh gara-gara mimpi itu, gara-gara ucapan itu. Nah, pas Yolan kebangun nih kan dari kasurnya kan, aduh, mimpi apa aku ini? Nah, tiba-tiba pas Yolan seperti itu nih ya, sosok itu beneran muncul di kamarnya, bikin Yolan teriak tuh sampai Pak Harun dan Bu Ina kebangun kan. Nah, di sini Pak Harun dan Bu Ina yang lagi tidur nih, mereka pun kebangun tuh. "Pak, Yolan kenapa tuh, Pak?" "Nggak tahu, Bu. Ayo kita coba lihat." Akhirnya Pak Harun dan Bu Ina pun dia segera pergi ke kamar Yolan nih. Nah, di sisi lain ya, di kamar Yolan nih, sosok yang tadi menakutkan itu tiba-tiba ngilang gitu loh. Jadi kayak bentuk asap gitu loh, bul gitu kan. Nah, asap putih itu malah masuk ke tubuh Yolan nih. Dan seketika Yolan pun langsung kejang-kejang kerasukan. Pak Harun dan Bu Ina panik tuh pas masuk kamar Yolan. "Yolan, Bu, ini kayaknya dia kerasukan deh." "Iya, Pak. Ini kayak kemarin itu, Pak." Wah, di sini Yolan tuh mulai tuh ngelempar semua barang-barang di kamarnya tuh, brak. Akhirnya nih ya, kamar Yolan pun ditutup tuh. Dan Pak Harun sama Bu Ina buru-buru tuh ke desa nyari bantuan Ustadz nih di sini, karena dia udah mengira bahwa ini tuh udah nggak wajar nih, fake ini kesurupan si Yolan. Nah, singkatnya nih,
kita sebut saja namanya Ustadz Musa ya, datang tuh dan mulai ngebantu nyadarin Yolan kan. Dan beberapa saat kemudian nih, ketika si Yolan lagi disadarin sama Ustadz Musa nih ya, warga yang denger Yolan teriak-teriak ikutan datang juga kan buat jaga rumah tuh. Nah mereka ini ada yang duduk di ruang tamu, di teras rumah gitu kan, ada juga yang ikut ngeliat gitu lah. Nah Ustadz Musa ini posisinya tuh lagi di kamar tuh, di kamar Yolan ya, dia tuh lagi ngebacain Yolan biar sadar gitu kan. Nah setelah kayak gitu nih ya kan, setelah diterawang, setelah dibacain doa-doa gitu kan, Ustadz Musa pun minta Bu Ina nih buat nyiapin beberapa bahan. Bu Ina, saya minta tolong buat siapin daun kelor, tumbuk yang halus ya, terus dicampur sama air perasan, beras, dan air jeruk nipis. Iya Pak Ustadz. Bu Ina pun keluar tuh nyiapin apa yang diperintah sama Ustadz Musa kan. Nah Yolan ini saat itu lagi ngelamun kan, lagi diem gitu kan, tatapannya kosong. Nah sambil kayak tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa gitu, kayak nggak jelas gitulah ya. Nah udah kayak orang gila pokoknya. Nah untungnya di sini Ustadz Musa memang datang tepat waktu kan, jadi bisa langsung ditanganin sama Ustadz Musa gitu. Nah di sini nih Ustadz Musa pun mulai bacain doa-doa lagi nih buat ngusir sosok yang ada di tubuh Yolan. Nah tiba-tiba angin kencang masuk nih. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak jendela itu kebuka, terus ada angin masuk gitu, akan kencang banget, hus hus hus. Dan saat itu juga tiba-tiba Yolan ngomong, tapi suaranya itu bukan suara Yolan nih. Jadi kayak ada sosok Yolan yang masuk ke situ, dia pun ngomong nih, "Kamu tidak usah ikut campur, ini bukan urusanmu." Ustadz Musa pun ya bilang dong ini ke sosok itu yang ada di tubuh Yolan, "Keluar kamu, keluar. Kasihan anak ini tidak bersalah. Keluar dari tubuh ini." Anak ini harus mati karena dia telah melakukan perbuatan yang merugikan aku atas perbuatan bapaknya yang sudah menyembahku. Bapaknya anak ini, si dia, telah melakukan pesugihan dan melakukan perjanjian denganku. Karena dia yang telah lalai, dialah yang harus menanggung akibatnya. Dan anaknya ini akan aku jadikan tumbal. Hei, keluar sekarang atau mau saya binasakan. Keluar. Nah, karena ucapan si sosok yang ada di dalam tubuhnya si Yolan nih ya, kan di situ banyak tuh tetangga-tetangga yang denger kan, yang lihat juga kan. Kaget dong dengar cerita dari sosok makhluk itu. Nggak nyangka sama sekali tuh Pak Harun melakukan pesugihan. Pak Harun melakukan pelangarisan. Wah, pantas saja orangnya rame. Seperti itu teman-teman kira-kira ya. Nah, sosok di dalam tubuh Yolan ini malah makin ngamuk tuh. Sampai akhirnya Ustadz Musa berantem tuh sama sosok yang ada di dalam tubuh Yolan itu. Tapi berantemnya tuh kayak berantem berantem sukma gitu ya, bukan berantem badan gitu. Kasihan dong si Yolannya kan. Ustadz Musa di sini ngeluarin tenaga dalamnya buat ngelawan sosok itu. Keringetnya tuh sampai ngucur deras nih ya. Sambil terus mulutnya ini komat kamit ngucapin doa-doa nih. Terus seperti itu tuh. Nah, Ustadz Musa pun ya naruh daun kelor tuh yang udah disiapin sama Bu Ena tadi kan. Dia naruh daun kelor yang udah ditumbuk halus di kening Yolan tuh sambil baca doa-doa lagi tuh. Nah, di sini tiba-tiba Yolan teriak nih, "Bismillahirrahmanirrahim." Panas. Teriak Yolan tuh seperti itu. Dan saat itu juga Yolan pun langsung tumbang tuh, dia pingsan tuh. Bruk, sosok yang ada di dalam tubuh Yolan akhirnya pun kalah dan keluarlah Ustadz Musa pun dia membaca doa lagi nih biar benar-benar bersih yang ada di tubuh Yolan. Dan singkatnya nih, beberapa saat kemudian Yolan akhirnya siuman tuh bangun dari pingsannya. Ustadz Musa pun lantas baca doa lagi tuh kan ke segelas air putih yang udah disiapin nih sama Bu Ina. Lalu dia ngasih air itu ke Yolan tuh buat diminum pelan-pelan sampai habis. Nah, diminum tuh sama Yolan tuh kan, glek gitu kan. Nah, setelah berhasil nyadarin Yolan nih, Ustadz Musa pun minta Pak Harun tuh buat jujur soal yang sebenarnya terjadi. "Pak, mohon maaf nih ya Pak sebelumnya. Saya minta Bapak buat jujur nih. Demi keselamatan semuanya ya. Bapak beneran udah bikin perjanjian sama jelmaan ikan itu buat pengelarisan usahanya Bapak?" Iya Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Tapi gini Pak Ustadz, sebenarnya itu kan bukan keinginan saya Pak. Jadi waktu itu tuh saya nggak sengaja nemu ikan itu Pak. Saya waktu lagi mancing di kali, terus ada ikan yang menurut saya itu bagus, ikan emas itu. Ya akhirnya saya pelihara kan Pak. Karena saya juga dapat kayak petunjuk perintah gitu buat memelihara ikan itu Pak.
Karena saya nggak tahu dan saya awalnya juga coba-coba kan, apakah benar bisa bikin dagangan saya laris. Ternyata ketika udah saya pelihara, terus pakai ritual-ritual seperti itu juga yang sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam mimpi saya, ternyata beneran laris, Pak. Nah, semenjak itu mungkin saya merasa ya udah laris gini, ya udahlah. Ya seperti itulah, Pak. Pak Harun, tetap aja, Pak. Itu kan namanya juga penglarisan, pesugihan. Dan itu gak baik, Pak. Gak boleh. Untung saja ini udah ketahuan, Pak. Coba kalau telat, Pak. Anak sampean loh ini, si Yolan. Gak bisa dibayangin lagi loh, Pak. Bapak tadi lihat sendiri kan, anak Bapak ini hampir saja jadi tumbal. Iya, Pak. Tapi ya, Bapak kok nggak bilang sama ibu? Nah, tiba-tiba Bu Ina nimpalin tuh. Jadi selama ini ikan itu yang Bapak pelihara bukan ikan biasa, itu ikan siluman ya, Pak? Iya itu, Bu. Bapak tuh nggak tahu. Bapak nggak sengaja tapi keterusan gitu. Iya, maafin Bapak, Bu. Sudah ya. Intinya sekarang alhamdulillah ya, Yolan udah selamat dan sosok itu juga udah pergi. Jadi ya untuk saat ini lebih baik Bapak bertobat ya, Pak Harun. Dan Bu Ina juga maafinlah suami ibu ya, karena ya gimana lagi, namanya juga manusia gitu loh, Bu. Memang gak luput dari kesalahannya. Pokoknya intinya sekarang Pak Harun sekarang bertobat, mumpung belum terlambat ya. Dan yang lain nih, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai ikut-ikutan kayak gitu ya. Kalian tahu sendiri kan akibatnya. Iya. Dan saya mohon ya, untuk bapak-bapak yang udah tahu kondisi seperti ini, tolong jangan gosipin ya. Kasihan nih Pak Harun, dia kan juga nggak sengaja. Jadi mohon bapak-bapak yang udah tahu di sini cukup di silent aja ya. Iya, Pak, mohon ya, Pak. Saya nggak akan ngulangin lagi. Ya udah deh, Pak ya. Ya jangan dim. Nah, Ustadz Musa pun ya nyaranin warga-warga di situ tuh biar nggak kayak ngegosip gitu, biar nggak tersebar lagi tuh. Kan kasihan ya Pak Harunnya ya kalau misalkan digosipin, wah Pak Harun pesugihan nih, Pak Harun pengarisan nih, kan nanti jadi dikucilkan gitu ya. Padahal kan di sini Pak Harun nggak sengaja sebenarnya gitu ya. Tapi ya gimana, udah terlanjur juga gitu kan. Jadi Pak Ustadz Musa ini mohon ke warga yang ada di situ buat jangan ngegosipin Pak Harun nih, kasihan nanti keluarganya dikucilkan gitu ya. Akhirnya di sini Pak Harun pun minta maaf, dia tobat, dia minta maaf ke Bu Ina dan juga Yolan ya, sambil janji tuh nggak bakal ngulangin kayak gitu lagi nih. Dan setelah itu Ustadz Musa pun nyuruh Pak Harun buat ngancurin kolamnya nih, dan beliau bakal pagarin rumah biar nggak dimasukin makhluk-makhluk gaib lagi tuh. Ya singkatnya nih, sejak saat itulah Pak Harun jualan kayak normal lagi tuh. Ya nggak seramai dulu lagi kan. Porsinya juga nggak 150 atau lebih ya, di bawah 100 malah kayak awal lagi kan. Dia tobat dan ngejadiin semuanya sebagai pelajaran buat dirinya sendiri dan buat kita semua ya teman-teman, biar nggak gampang kegoda sama janji manis dari makhluk-makhluk halus ya. Karena yang namanya janji manis itu membahayakan teman-teman. Nggak usah makhluk halus deh, sesama kayak kita aja nih, makhluk sesama kayak kita, kalau kita termakan janji manisnya, wah, siap-siap kecewa aja teman-teman. Siap-siap kecewa aja ya. BTW di sini siapa nih yang udah pernah kemakan sama janji-janji manis sama pasangan kita sendiri ya? Mantan sih sebenarnya, kalau udah gitu kan pasti mantan ya, udah dikecewain putus gitu kan. Siapa di sini yang pernah dikecewain ya sama sosok makhluk yang menyebalkan gitu? Jadi gitu ya teman-teman ya, ceritanya sudah selesai nih. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan syirik yang seperti itu yang bisa nyermusin kita. Dan mari kita tingkatin imannya, percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya deh ya, rezeki itu udah ada yang ngatur teman-teman. Gak usah deh ngambil jalan pintas ya dengan bersekutu sama jin. Ininya kita tetap berdoa, bekerja keras terus. Nanti juga bakal apa yang kita inginkan terwujud gitu kan.
Dan satu lagi nih ya, rezeki itu kan memang udah ada takarannya ya, nggak akan tertukar tuh. Jadi usaha dan doa, insya Allah kalau kita dekat sama Allah, rezeki itu bakal datang tuh dengan sendirinya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya soal rezeki ya, semuanya udah ada yang ngatur gitu. Yang penting jangan sampai kita terjerumus ke ilmu hitam dan perbuatan yang musyrik. Na'udzubillahi min zalik. Oke teman-teman, itulah ceritanya. Makasih banget nih buat kalian yang sudah dengerin ceritanya dari awal sampai akhir. Makasih banget yang udah nonton, yang udah nyimak dengan seksama gitu, no skip-skip gitu. Makasih banget ya atas support kalian semua. Gimana nih pendapat kalian tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Aku juga terima nih kritik dan sarannya dari kalian biar kedepannya makin baik lagi gitu untuk membawakan ceritanya gitu kan. Dan seperti biasa di sini waktunya untuk aku di sini pamit undur diri dulu ya. Kita akan bertemu lagi di hari berikutnya, di episode berikutnya, di cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah panggung sandiwara.